次の魔王になるのは一体誰なのか? Anime ini berfokus ke seorang anak berumur 14 tahun bernama Suzuki Iruma yang harus hidup sebagai seorang perintis akibat orang tuanya yang cuma mau bikin tapi nggak mau bertanggung jawab. Hingga pada suatu hari, dengan sangat tega orang tuanya menjual putra mereka sendiri kepada iblis demi cuan semata. Bagaimanakah nasib Iruma di dunia para iblis? Oke lah, daripada kelamaan lagi keburu ada yang komen, udah pernah lihat bang? Di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. So, mari kita mulai Marimashita Iruma-kun season pertama. 目立たないように目立たないように。Cerita dimulai dengan Iruma si perintis yang dipaksa bekerja di kapal nelayan demi bisa menghidupi kedua orang tuanya yang kerjaannya cuma scroll sosmed kandang monyet. Sampai pada satu ketika, Iruma dihadapkan dengan waktu di sekitarnya yang tiba-tiba terhenti yang disebabkan oleh sesosok iblis tua. Setelah dibawa ikut dengannya, Iruma dimantrai supaya dia bisa paham bahasa iblis dan terungkaplah bahwa orang tuanya telah menjualnya ke iblis tua bernama Salifan ini demi bisa kaya tanpa perlu bekerja. Oh alah, dikira bakal kenapa-napa, tahu-taunya Salifan yang udah ngejomblo dari lahir sangat menginginkan seorang cucu. Dengan Iruma yang menjadi cucunya, dia jadi bisa membalas kesombongan dua rivalnya, yakni Belial dan juga Levi. Awalnya si Iruma pengen nolak, tapi karena sifatnya yang selalu mengiyakan permintaan orang lain, hal tersebut membuatnya terpaksa menerima dan menstempel kontrak kakek dan cucu. Kemudian nampak Salifan yang merubah ruangan itu jadi kamar hanya dengan menjentikan jarinya. Selain itu, Iruma yang udah putus sekolah gara-gara orang tuanya juga akan didaftarkan ke sekolah iblis Babilus. Dirinya pun sangat ketakutan pas Salifan yang ngasih tahu dia takkan dimakan selama identitas manusianya tidak ketahuan. Demi mencegah hal itu, Iruma disiram dengan parfum yang bisa menyamarkan bau manusianya. By the way nih ya, untungnya si Iruma tadi nerima kontraknya Salifan. Karena kalau enggak, iblis tua ini akan menjadikannya sebagai makan malamnya. Sekeluarnya Salifan, pelayannya Opera menanyakan alasannya yang repot-repot mengadopsi manusia, padahal banyak sekali iblis yang bisa dipilihnya. Lantas, apa alasannya melakukan hal tersebut? Betsu ni, Opera ni mo sonouchi wakaru yo. Di lain sisi, meskipun Iruma sempat mengira ini semua hanyalah mimpi, namun sayang begitu ia terbangun di esok pagi semua itu adalah kenyataan. Setelah itu, nampak Iruma yang diantar ke sekolah dan sempat berfoto di depan papan tulisan upacara masuk untuk kenang-kenangan. Are ga Kumagakko Babilus da yo. Sesampainya di sekolah, nampak Salifan yang pergi karena harus siap-siap, sedangkan Iruma diarahkan oleh OSIS untuk pergi ke auditorium. Sesaat sebelum upacara dimulai, beberapa iblis seperti mencium aroma Wagyu A5 entah dari mana.
Loh, ya jelas Iruma itu dak dikduk dong ya. Lalu, di saat dia yang sempat mendengar beberapa murid yang mengobrol dengan normal, tiba-tiba aja harapannya untuk tidak menonjol mulai retak. Begitu mereka yang diminta untuk menyanyikan lagu himne bangsa iblis. 僕は空気。絶対に目立たないようにしよう。Semakin yakinlah si Iruma untuk tidak menonjol sama sekali. Tapi baru aja dia mikir gitu, tiba-tiba harapannya itu langsung sirna begitu sang kepala sekolah muncul ke atas panggung. Karena ternyata bukan hanya dengan lantang ngenalin dia sebagai cucunya, bahkan nanti tiap murid akan diberi salinan foto mereka tadi. Selesai ngerusuh, perwakilan siswa pun dipanggil, yang seketika para gadis langsung terpesona dengan sosok Asmodeus Arisu yang luar biasa tampan dan sangat berkarisma. Akan tetapi, lagi-lagi Sullivan ngerusuh dengan mengganti kata-kata sambutannya ke Iruma yang disebut siswa teladan. Setelah dia naik, Iruma langsung dilanda kebingungan harus berkata apa di hadapan bangsa iblis. Bersyukurnya aja sang kakek masih membantu dengan menyuruhnya membacakan sebuah mantra yang tidak dia pahami. Abelu Hauke. Tarutudari Iusa Bebe. Disuturu Abelus Tumana Abelu. Sontak para murid dan semua guru dibuat terperangah mendengar Iruma yang baru aja membacakan mantra yang sangat tabu di antara bangsa iblis. Karena katanya mantra itu bisa membunuh si perapal jika sampai salah baca atau tubuhnya tidak kuat. Setelah Iruma nanya soal mantra itu, rupa-rupanya mantra tadi berfungsi agar dirinya tidak tersandung sepanjang hari. Gak lama berselang, Iruma dihampiri Asmodeus yang tak terima posisinya direbut dan dia yang mencuri semua sorotan yang ada. Sehingga langsunglah dia ngajak Baiwande sembari disaksikan semua murid lainnya. Selama 20 menit, Iruma berhasil menghindari semua serangan yang dilancarkan. Setelah dibuat kelelahan, kita pun dijelaskan bahwa kemampuan menghindar Iruma bisa sampai kayak gitu gara-gara orang tuanya lagi. Dengan kata lain, dia itu zero damage tapi infinity defense. Karena aksinya tadi, permintaan maafnya justru disalahartikan oleh semua orang yang malah beranggapan Iruma mengatai Asmodeus yang tidak layak diserang bahkan lebih rendah daripada kecoa. Hingga akhirnya 力を利用して受け流すイルマの危機回避能力の一端である。 Dengan puluhan murid dan OSIS sebagai saksinya, Iruma berhasil mengalahkan Asmodeus, sang murid terbaik tahun pertama dengan teknik German suplex yang sangat sempurna. Jelas kabar tersebut langsung jadi pusat perhatian semua orang, bahkan Sullivan merasa bangga dengan pencapaian cucunya itu. Sesaat kemudian nampak Asmodeus yang datang dan menyatakan diri sebagai pengikutnya. Karena bagi siapapun yang kalah dalam duel harus melayani sang pemenang. 早速新入生全員を配下に収めましょう。イルマくん、この写真学園ホームページのトップ画面にしていい？やめてください。
Keesokan harinya nampak Iruma yang mulai terbiasa memakan hidangan khas neraka. Jangan menilai buku dari sampulnya. Itulah definisi yang tepat untuk semua hidangan di hadapannya. Karena semua hal yang terjadi kemarin, Iruma jadi sangat ketakutan buat sekolah karena takut identitasnya ketahuan dan terancam akan jadi santapan para iblis. Namun niatannya itu harus dikurungkan begitu ia melihat berbagai macam hadiah permulaan sekolahnya. Apalagi ketika Iruma yang menyadari usaha keras Salifan yang membuatkannya sebuah sapu tangan sulaman sendiri. Iki? 行きたいです。 鈴木入間はお人よしなのである。 Setibanya di sekolah, nampak para anggota OSIS yang dimarahi ketua mereka hanya karena ngobrol saat sedang bertugas. Sementara itu, harapan Iruma yang tak ingin jadi pusat perhatian kembali pupus ketika Asmodeus yang datang menyapa, menyebutnya dengan sebutan tuan, bahkan telah menunggunya selama 6 jam 6 menit dan 6 detik. おはようございます、入間様。6時間と6分前からお待ちしてました。 6時間？アスモデウス君、そんなことしなくていいからね。 Biar gak susah, Asmodeus minta dipanggil Azu saja. Seketika itu yang tadinya gak menarik perhatian tiba-tiba aja fokus semuanya tertuju ke Iruma. Berhubung Azu dan Iruma itu sekelompok, mereka nampak pergi untuk mengikuti ritual pemanggilan familiar. Di mana itu adalah tradisi Babilus yang mengharuskan setiap siswanya memanggil binatang sihir dan menjadikannya bawahan mereka. Peringkat siswa sendiri juga ditentukan dari jenis familiar yang akan mereka panggil nanti. Setibanya di sana, nampak seorang gadis bernama Eiko yang sepertinya sangat menyukai Iruma sejak diselamatkan dari Azu kemarin. Singkat cerita, tanpa menyembunyikan rasa permusuhannya terhadap Iruma, guru bernama Naberius Kalego ini punya ambisi untuk menyingkirkan para pembuat onar supaya Babilus bersih dari semua sampah yang ada. Di tengah layar proyektor yang menjelaskan semua aturan ritual pemanggilan familiar, Kalego Sensei yang muak dengan entah apapun yang sok-sok imut itu langsung membanting layar tadi sekuat tenaga. Meski mereka juga iblis, tapi Kalego Sensei dianggap lebih iblis daripada iblis. Naon? Khawatir ada kecurangan, Kalego Sensei akan memberikan perkamen dengan penandanya. Para murid pun ditekankan untuk membuat familiar mereka patuh, karena jika tidak akan ada hukuman yang menanti mereka. Selesai mengarahkan, nampak para murid yang maju satu persatu. Dan tibalah waktunya Azu dan Iruma yang maju. Pertama-tama, Azu duluan. Seperti yang diharapkan dari peringkat teratas angkatan baru, Azu berhasil memanggil seekor ular gorgon yang merupakan familiar yang cukup tinggi. Jelas pemandangan itu membuat Kalego Sensei heran, kok bisa-bisanya murid sekuat dia kalah dari Iruma yang terkesan lemah di matanya. Kemudian waktunya Iruma yang melakukannya. Setelah meneteskan darahnya ke perkamen itu dan membakarnya, Iruma senang pas tahu dia akan dikeluarkan jika gagal dalam ritual ini. Di tengah semua orang termasuk Kalego Sensei yang terkejut dengan wajah semeringainya si Iruma, nampak cahaya keunguan yang bersinar sangat terang. Lalu, tiba-tiba... Deta! Sky! Ma? Sontak semua orang kaget banget dong ya, ngelihat Iruma yang malah ngesamen guru mereka sendiri. Setelah terus didesak untuk membatalkan kontrak ini, sayangnya Iruma malah mendorong bagian bawah tubuh Kalego Sensei dan bukannya mendorong bagian atasnya. Umpamanya tuh gini, portal atas itu adalah finish, sedangkan yang bawah itu adalah portal startnya. Alhasil ya, kita tahu apa yang akan terjadi. Oh.
yang ngebantuin, Azu malah terpukau dengan Iruma yang dikira menyimpan dendam kesumet ke Kalego Sensei. Sampai dia tega membuatnya jadi familiarnya. Gak lama kemudian Kalego Sensei yang emosi napak akan menyerang Iruma yang telah menjadi tuannya. Itulah hukuman bagi familiar yang membangkang ke tuannya. Setelah membuat semua orang heboh, napak Shin yang berpindah ke Sullivan yang menyayangkan kontrak familiar mustahil dibatalkan sebelum setahun. Jika dipaksakan, bisa-bisa nyawa mereka berdua melayang di saat itu juga. Jelas Kalego Sensei auto pingsan dong ya, karena harus menjadi familiar selama setahun penuh. Keesokan harinya, kabar Iruma yang menjadikan Kalego Sensei sebagai familiarnya langsung viral ke seantero sekolahan. Di tengah Iruma dan Azu yang OTW ngambil buku pelajaran, sempat terjadi beberapa hal sebelum akhirnya mereka sampai di ruang pengambilan buku. Tapi di saat itulah mereka berdua mendengar suara kericuhan yang disebabkan oleh seorang gadis. Melihat anomali Ejo itu, Azu langsung memperingati tuannya bahwa gadis itu adalah Vala Clara, murid teraneh di sekolah mereka. Parahnya, guru bernama Dali ini justru menyerahkan anomali Ejo itu ke Iruma dan Azu karena dia sendiri nggak mau repot-repot jadi babysitternya. Irumachi, Azu, nani shite asobu? Toge-toge ball, gabu-gabu ehon, Hatsumidoro Katei Houkai Mamagoto Setto. Karena Iruma sangat lemah terhadap permintaan orang lain, hal itu membuatnya menerima ajakan main Clara, bahkan Azu terpaksa ikutan demi tidak mengecewakan tuannya. Tapi di tengah bermain, tadi sengaja Iruma mendatangi sebuah gedung yang disegel dengan sangat kuat. Anta nante saitei no tsuma yo. Watashi wa muriari kekkon saserareta. Singkat cerita, meskipun Clara terkesan seperti gadis hiperaktif dan terlalu ceria, tapi di saat mereka yang lagi mabar itulah Iruma dan Azu jadi tahu kondisi sebenarnya Clara yang sering kali dibully tanpa dia sadari. Mata kainushi fueta no ka? Jus kure yo. Sering dimanfaatin agar dia mau mengeluarkan cemilan dari dalam kantongnya yang bisa mengeluarkan apapun barang yang pernah dilihatnya. Bahkan untuk sekelas Iruma aja, dia sadar Clara sedang diperalat oleh 3 iblis kroco tadi. Setelah Clara menceritakan semuanya tapi dari sisi positifnya, ia mengaku sangat senang karena baru kali ini dia bermain begitu bebasnya. Keesokan harinya nampak mereka yang main bareng lagi dan terus bersama hingga menimbulkan ikatan persahabatan yang sangat kuat. Kemudian Clara mendapati 3 iblis kroco sebelumnya yang lagi membicarakan Iruma dan Azu yang dikata betah main sama Clara karena ingin memperalatnya sama seperti mereka. Mendengar semua itu, Clara langsung pergi lalu memberikan banyak sekali cemilan juga barang-barang ke Iruma dengan tujuan agar dia mau terus bermain dengannya. Iranai. Setelah Clara meluapkan semua kesedihan dalam hatinya, Iruma terus mencoba meluruskan maksud perkataannya tadi, di mana dia masih akan terus bermain dengannya meski tak diberi apapun. Karena baginya, bermain dengannya itu sangatlah menyenangkan. Mendengar Iruma yang mengajaknya main lagi, sontak hal itu membuat Clara jadi sangat bahagia dibuatnya. Di tengah kebahagiaannya, 3 iblis kroco sebelumnya datang buat minta minuman dingin lagi darinya. Namun tak seperti sebelumnya, kini Clara yang telah memiliki bestie sejati, jadi nggak perlu menahan diri lagi.
Scene kemudian menampilkan Azu yang habis dalam tanda kutip berbicara dengan 3 iblis tadi agar berhenti mengganggu Clara. Tapi tiba-tiba... イルマの悪魔学校生活に賑やかな遊び相手ができたのだった。 今日は何して遊ぼうかな。 Keesokannya, Azu dan Clara nampak menjemput Iruma di rumahnya. Sebelum mereka pergi, ucapan Sullivan tentang keduanya yang adalah temannya membuat Iruma terus memikirkannya. Lalu saat mereka di kantin, beberapa iblis nampak memesan segunung makanan dengan niatan membuli Iruma. Tapi ternyata... たくさん食べるんだ。友達よくお食べになるのですね。 Mumpung gretongan nih ya, Iruma yang ternyata doyan makan langsung mesen banyak sekali menu makanan hingga chef dapurnya pingsan saking gak kuatnya. Di tengah kekaguman semua orang, tiba-tiba Pak Alex Kelontong bernama Kam Kam datang membawa anomali berkedok besti mereka. 私が売店に来るとね、遊んでくれるの。こいつの能力、見たもの出せる、万引きとみなす、要注意悪魔。 Keributan yang terjadi membuat Kalego Sensei datang untuk menengahi mereka. Akan tetapi, saat dia tahu Clara kini telah join grupnya Iruma, seketika itu pula Kalego Sensei memasukkannya ke dalam rank 1 orang yang paling dia benci selama hidupnya. 帰る。 先生、イルマチの使い魔って本当？ Karena mulut anomali Ejo yang satu ini, semua murid di kantin langsung kaget banget dong ya. Dan begitu Iruma diminta buat ngambil stiker di sebelahnya, tempelin di tangannya, lalu angkat tangan sembari bilang banzai, seketika itu pula ini yang terjadi. あ、先生本当に使い魔だ。召喚解除だバカ者。召喚シール、ミニサイズ。 そっか、このシール売り物だ。 Setelah Iruma and the Gang kabur dari sana, Kalego Sensei terkena imbasnya karena harus membayar stiker pemanggilan tadi dulu. Di luar, perasaan lega membuat ketiganya memakan es krim, sembari sama-sama berharap agar bisa sekelas dan terus bermain seperti sekarang. Iruma lalu memberanikan diri untuk menanyakan apakah mereka ini adalah temannya. Sontak Azu dan Clara nggak paham karena ternyata konsep teman tidak ada di neraka. Ketidakpahaman mereka membuat Iruma harus menjelaskan bahwa teman adalah orang yang main dan makan bareng juga sangat penting bagi mereka. Itulah kenapa Iruma menganggap Azu dan juga Clara sebagai teman pertama dan keduanya. 私1号。私が1号に決まっているだろう。何こほら。でも3人一緒ならこの先の学校生活も楽しく過ごせるかもしれない。できれば何事もなく平穏に。 Sementara itu, nampak para guru Babilus yang sedang merapatkan kelas tiap murid angkatan baru. Dan keputusan terakhir telah ditentukan, di mana Sullivan akan menempatkan Iruma, Azu, dan Clara di kelas abnormal bersama anak-anak bermasalah lainnya. Besoknya nampak para murid yang melihat papan pengumuman pembagian kelas. Eiko si NPC yang sangat menyukai Iruma sangat shock melihat diri yang gak sekelas sama pujaan hatinya. Dan seperti yang kita tahu, 3 serangkai yang sekelas kini tengah mengikuti sebuah tanda panah yang mengarah ke sebuah goa. Mereka pun merasa aneh karena ruang kelas abnormal yang berada di bawah tanah. Keanehan itu pun semakin menjadi begitu mereka sampai di depan kelas. Iruma-sama. Bukannya meminta maaf, apa yang baru aja terjadi ternyata dijadikan taruhan oleh mereka. Diketahui hanya Iruma seoranglah yang mampu menghindari semua jebakan tadi. Karena di antara mereka ada satu anomali yang malah nerima semua itu mentah-mentah. Sabunok Saburo, itulah nama entitas dongo yang satu ini, di mana dia sangat terobsesi menjadi Raja Iblis, mumpung sigasananya masih kosong sejak ratusan tahun terakhir. Mendengarnya yang bertujuan jadi Yot, Iruma pun gak paham dan lalu dijelaskan bahwa Yot adalah tingkatan tertinggi dalam jajaran bangsa iblis.
Di bawahnya ada Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, Het, dan juga Tet. Singkat waktu Disa Sabunok yang terus menyindir Iruma yang gak tahu apapun, hal tersebut membuat Azu maju untuk melindungi tuannya itu. Gebleknya di sini, saat mereka lagi adu hewan panggilan, Sabunok menyatakan Kelbinya lah yang menang karena punya kaki, sedangkan ular kadutnya si Azu enggak punya. Mendengar diri yang dikatai budaknya Iruma, Azu pun kesal dan langsung meluruskannya. お友達だお友達とは共に時を過ごし苦楽を分かち、そしてその方のためならば命をと血の剣を。 Gak lama setelahnya Kalego Sensei datang usai ditunjuk menjadi wali kelas di kelas abnormal mereka. Kemudian para murid akan diabsen satu persatu. Agares Picero, Asmodeus Arisu, Aloker Schneider, Andro M. Jess, Ex Elisabetta, Vala Clara, Clem Kamui, Gerb Goemon, Krokel Kerori, Saxrid, Sabunok Saburo, Purson Sui, dan yang terakhir Iruma. Singkat cerita, peringkat para murid akan ditentukan dengan cara mencapai bendera yang berada jauh di dalam kabut lembah bebatuan. Semakin cepat mereka sampai, maka semakin bagus pula nilainya. Adapun rute yang bisa mereka ambil ada dua, yakni lembah nyanyian yang notabene lebih aman dan lembah kematian yang lebih pendek tapi sangat berbahaya karena dilindungi oleh sang penjaga lembah. Kalego Sensei menambahkan bahwa rute lembah kematian tak bisa dilewati untuk sementara waktu karena sang penjaga lembah yang sedang bersedih saat ini. Setelah gerbang dibuka, semua murid nampak bersiap dengan sayap mereka masing-masing. Kecuali untuk Iruma yang tentu saja nggak bisa melakukannya. Setelah Kalego Sensei berpindah ke garis finish, nampak para murid yang diawasi dari sana. Di demonitor pertama, ada dua entitas gabut dengan si burung hantu Caboel yang mengambil bunga untuk diberikan pada Elisabetta si iblis bohai. Di demonitor kedua, ada jas yang membuat burung iblis sekitar amuk-amukan karena telur mereka yang baru aja diambil. Lalu, di demonitor ketiga ada Azu yang melesat kencang sembari melibas habis semua tanaman karnivora di bawahnya. Azu kemudian mendapati Sabunok yang melintas di lajur kiri, yang berarti dia tak mengindahkan peringatan Kalego Sensei tadi. Gara-gara Clara, Azu jadi nggak fokus, terjerat dan akhirnya terjatuh juga. Bersamaan dengan itu, Kalego Sensei mendapat laporan dari demonitor penjaga bahwa ada seorang murid yang masuk ke lembah kematian. Gak pakai pikir panjang, Kalego Sensei yakin Sabunok cepat atau lambat pasti akan mati di sana. Kalego Sensei pun baru ingat masih ada satu anomali yang gak kelihatan batang hidungnya. Dan ternyata Iruma saat ini sedang dibawa oleh seekor burung iblis usai tergondol olehnya saat terjatuh tadi. Lalu, karena raungan dari makhluk misterius sebelumnya, burung iblis itu ketakutan dan berakhir menjatuhkan Iruma di atas sebuah sarang raksasa. Sementara itu, Azu sedang dihadapkan dengan drama recehan dari Clara yang meski udah rela moka tapi masih aja narik baju Azu biar ikut dengannya. Tadaima, Azu. Meskipun khawatir dengan Iruma, tapi Azu yang selalu pikiran positif soal tuannya memutuskan untuk tidak membantu karena ia yakin beliau pasti masih OTW atau bahkan udah nyampe garis finish duluan. Di lain sisi, Iruma dibuat sangat ketakutan begitu dihadapkan dengan seekor anak burung iblis raksasa. Meski terkesan menyeramkan, tapi nyatanya anak burung iblis itu cuma lagi kesakitan akibat luka di kakinya. Mengetahui luka itu adalah penyebabnya, Iruma langsung menunjukkan niat baiknya dengan melukai diri sendiri, lalu membalutnya dengan sebuah perban.
Si anak burung iblis yang seolah memahami niat baik Iruma pada akhirnya membiarkan kakinya disembuhkan olehnya. Tapi di saat Iruma yang hendak merobek sebagian bajunya, tak disengaja tetesan darahnya mengenai tepat di bagian lukanya. Lalu yang terjadi? Nande? Sugoi, hontou naotteる. でも血だけでこれって人間で思ったよりずっと貴重なんじゃ。よかったね。 Tepat setelahnya Iruma kembali dibuat ketakutan karena baru ingat anak burung itu adalah anak burung iblis. Mengira diri akan dimakan, tapi ternyata si anak burung iblis itu cuma pengen membalas kebaikannya dengan akan mengantarkannya ke garis finish. Scene berpindah ke Sabunok yang lagi adu mekanik melawan sang penjaga lembah kematian. Tak ingin menyerah, Sabunok nampak menggunakan kemampuan khas keluarganya yang bisa membuat senjata yang terbuat dari bahan apapun yang digigitnya. Tapi sayang, mau itu tembaga ataupun perak, itu semua tetap tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Walau telah dipojokkan berulang kali, namun semangat Sabunok tak kunjung padam. Hingga sesaat sebelum ia akan diserang lagi, tiba-tiba... Beruntungnya anak burung sebelumnya menghentikan karena penjaga lembah itu ternyata adalah induknya. Bersamaan dengan si induk yang lega karena anaknya sudah sembuh, Sabunok masih nekat mau menyerangnya lagi. Untungnya dia gak keras kepala dan menurut ketika si Iruma yang memintanya untuk menurunkan senjatanya. Melihat hal itu, pada akhirnya sang penjaga lembah menurunkan kewaspadaannya dan bahkan seolah berterima kasih pada Iruma. Sementara itu nampak Azu dan Clara yang tiba di garis finish duluan. Setelah menunggu hingga sore hari, Iruma dan Sabunok tak kunjung sampai ke sana. Kalego Sensei yang ketat pun menyatakan Iruma bernasib sama seperti Sabunok. Tapi di saat itulah mereka semua dibuat amat sangat terkejut dengan kedatangan Iruma dan juga Sabunok yang sungguh di luar nalar iblis manapun. Singkat cerita, di tengah Iruma dan Sabunok yang menjalani hukuman akibat kehebohan yang terjadi tadi, Kalego Sensei meminta mereka siap-siap mengambil rencana peringkat di dalam kantung burung hantu iblis. Sementara murid lainnya sedang ngantri, Sabunok menyempatkan diri untuk berterima kasih pada Iruma atas semua bantuannya tadi. Ia juga meminta maaf karena sempat berkata kasar dengannya. Lalu, dengan sangat bangganya, kini Sabunok mengakui Iruma sebagai rivalnya. Beberapa saat kemudian, keduanya dipanggil buat ikutan ngantri juga. Nampak Azu yang mendapat peringkat dalet, Jess dapat Gimel, Kerori dapat Bet, Purson Bet, dan ketika tahu Clara dapat Gimel, sontak Azu auto amuk-amukan dong ya. Karena padahal dia cuma numpang gelantungan di punggungnya aja. Kalego Sensei pun mewajarkan karena hoki juga termasuk kemampuan individu. Sabunok pun agak kesal pas dapat bet, tapi pasrah toh juga ini salahnya sendiri. Sisanya seperti yang bisa kalian lihat. 1 paling rendah, 4 yang tertinggi. Dan giliran Iruma pun akhirnya tiba.
Di tengah Jess dan juga Reed yang menduga Iruma akan dapat yang aneh-aneh lagi, Kalego Sensei pun tak merasa demikian karena satu-satunya keanehan di burung hantu iblis itu hanyalah saat dia menjerit kencang. Melihat cincin itu, sontak Sabunok pun sangat kaget karena menurut ramalan yang sempat ia baca di sebuah gulungan kuno keluarganya, Raja Iblis berikutnya dikatakan mampu menaklukkan semua makhluk, mampu melakukan kontrak darah dan bahkan menyembuhkan semua iblis. Beliau datang dari tanah asing dan mengenakan cincin Solomon di tangan kanannya. Di tengah Iruma yang gak bisa melepas cincin itu, Kalego Sensei dan para murid lainnya langsung menjauh saat didekati olehnya. Yang ternyata... Tidak seperti semua iblis yang seolah kesakitan mendengar jeritan makhluk hitam itu, Iruma nampak tidak kenapa-napa dan hal tersebut membuat Reed memintanya untuk menenangkannya. Setelah agak tenang, Clara langsung mencoba menghiburnya. Singkat waktu, Disa, Sabunok, dan Azu yang ingin membantu Iruma, tiba-tiba aja keduanya turun hanya karena disentuh oleh makhluk hitam itu. Situasi yang mulai gak kondusif memaksa Kalego Sensei untuk bertindak. Tapi, tiba-tiba... Sensei! Sadar sosok hitam itu baru aja mengancamnya, Kalego Sensei nampak akan melakukan sesuatu ke Iruma. Namun, untungnya... Setelah menegur Kalego Sensei yang berniat menghancurkan cincin itu beserta dengan tangan cucunya, nampak si hitam yang hendak menyerang Salifan. Salifan lalu menjelaskan cincin itu adalah cincin pelahap jiwa yang berfungsi menyimpan mana penggunanya, dan saat persediaan mananya tipis, sosok hitam tadi akan menyedot mana orang lain tanpa pandang bulu. Namun saat mananya cukup, sosok hitam tadi akan tenang kembali. Mendengar hal itu, jelas Azu jadi kagum dan penasaran dengan seberapa besar kapasitas mana yang dimiliki oleh Salifan. Dan berhubung mereka nggak bisa menentukan peringkat Iruma, juga mengingat cucunya itu yang nggak pengen tampil mencolok, alhasil peringkat Aleph pun diberikan padanya. Gak seperti Iruma yang bersyukur, Azu tak terima keputusan pihak sekolah yang malah memberikan peringkat terendah ke tuannya. Iruma-sama ni bure da zo! Bukannya mengurangi perhatian semua orang, Iruma semakin dan semakin jadi pusat perhatian karena gak mungkin orang sekuatnya dikasih peringkat serendah itu. Dan bener aja, fokus semua orang bisa tertuju padanya karena mading sekolahan yang mengabarkan seberapa OP-nya Iruma sampai bisa membuat dua pentolan terkuat seangkatan baru tumbang kehabisan mana. Lalu kita pun diperlihatkan himne Babilus yang kembali menyadarkan Iruma bahwa dirinya berada di dunia bangsa iblis.改めて人間と絶対バレないよう心に誓うイルマであった。特待生イルマか。 Beberapa hari kemudian, nampak Salifan yang nganterin cucunya make pedati favoritnya. Meski masih takut dengan sosok hitam sebelumnya, tapi dengan adanya mana Salifan di dalam cincin itu, Iruma jadi bisa agak tenang sementara waktu. Setibanya di sekolah, lagi-lagi kelakuan Salifan dan juga Opera membuatnya jadi pusat perhatian.
Situasi semakin runyam begitu Clara datang sambil gelinding di karpet merah tadi. Diikuti Azu yang emosi dengan kelakuan Clara ditambah Opera yang mau ngambil kembali karpet tuannya. 入間くん専用電話買っちゃったいつでもかけてね入間くんこれ以上目立ちたくない。 Sesampainya di kelas, Iruma yang murung nampak dihibur oleh kedua bestinya yang mengkhawatirkan dirinya. Lalu setelah melalui beberapa mata pelajaran, tibalah mereka di Menara Botani untuk mempelajari tanaman iblis. Dan guru yang akan mengajar ialah Stola Suzy yang kelihatan kayak abis abok-abokan semalaman. Para murid lalu ditunjukkan cara membuat mekar bunga iblis dengan sihir, lalu meminta mereka untuk mempraktekannya. Di tengah para murid yang agak kesulitan, Suzy Sensei ngasih tahu mereka harus membayangkan wujud bunga yang mereka inginkan. Bersamaan dengan itu, para senior nampak memperhatikan dan bahkan OSIS yang biasanya nggak tertarik pun turut hadir di sana. Sabunok lalu menunjukkan kemampuannya dalam menumbuhkan bunga iblis miliknya. Saking guanasnya, Suzy Sensei sampai memberinya nilai B+ doang. Sedangkan keindahan yang ditunjukkan oleh bunganya Azu membuatnya dapat nilai A+. Setelah semua murid menunjukkan bunga mereka masing-masing, Iruma jadi pengen nyoba juga. Adapun harapannya pada bunganya itu ialah bunga sakura yang sangat hangat dan juga sangat indah. Di saat Iruma yang mengira bunganya itu takkan bereaksi, sayangnya dia lupa bahwa di dalam cincinnya itu tersimpan mananya salifan yang sangat-sangat besar. Bersamaan dengan cahaya yang bersinar sangat terang, Salifan baru nelpon buat memperingatinya untuk tidak menggunakan cincin itu karena output mananya belum disetting olehnya. Hingga akhirnya... Lijichou, 素晴らしい眺めです。おお、こりゃ見事。悪魔学校バビルスの一角に桜が咲いた。 Jelas pemandangan tak biasa itu membuat heboh satu sekolahan, termasuk ketua OSIS yang semakin yakin soal dugaannya terhadap Iruma. 人間の世界にしか存在しない花だ。特待生イルマ。 Singkat waktu, kita pun dijelaskan tugas OSIS Babilus yang harus membersihkan para iblis kroco yang berbuat onarnya nanggung-nanggung. Dengan karisma dan boing-boing tentunya, ketua OSIS mampu membuat semua orang terkesima dengan aksinya. Tak seperti kedua anak buahnya yang membahas soal manusia yang katanya cuma tahayul, ketua mereka ini percaya manusia itu benar-benar ada. Sayangnya hanya segelintir iblis elit sajalah yang mengetahui tentang perjanjian manusia dan bangsa iblis. Itulah kenapa ada atau tidaknya manusia masih dipertanyakan oleh bangsa iblis umum yang lainnya. Setelah itu, nampak ketua OSIS yang masuk ke dalam ruangannya, menutup rapat pintunya, mendekati lemari buku lalu menempelkan tangannya ke lingkaran sihir yang langsung membuka sebuah lemari rahasia. が家系に代々伝わりし秘蔵。遅刻。私、星野凛16ただいま絶賛遅刻中。新学期早々遅刻なんてもう最悪。大丈夫？怪我はない？ Wajah serem kayak singa, hatinya penuh bunga-bunga. Adapun komik yang disebut Kitab Turun-Temurun Pemberian Sang Ayah membuat Azazel Ameri sangat penasaran dengan apa itu manusia, apa arti kata-kata di setiap panel komiknya itu, dan apa sebenarnya maksud hatinya yang dak-dikduk tiap kali melihat gambar-gambar tersebut. Meskipun dia gak paham tulisannya, tapi dia mengerti itu adalah kisah romantis.
Di saat yang bersamaan, Iruma nampak membantu kerjaan Suzy Sensei dan lanjut membantu 2 petugas di atas. Ameri sendiri baru ingat ada kerjaan dan bergegas pergi juga menyimpan jilid pertama di dalam bajunya. Di posisi Iruma, untungnya dia dibantu oleh Azu yang langsung membakar habis gunungan sampah tadi. Clara juga datang dengan niatan membantu, tapi malah nambah kerjaan mereka aja. Sontak Azu langsung mengomeli Clara yang selalu saja merepotkan mereka berdua. Iruma yang orangnya gak enakan meminta Azu dan juga Clara untuk pulang duluan, toh kerjaannya tinggal balikin alat-alat pembersih ke gudang penyimpanan. Lantas, sebelum dia bisa tiba ke sana, tiba-tiba... Danjite! Sumimasen! Daijoubu? Daijoubu desu ka? Kega wa nai desu ka? Loh ya, makin dak-dikduklah hati Ameri mendapati Iruma yang kelakuannya plek-ketiplek dengan yang ada di kitab keluarganya. Meski telah berusaha keras menyembunyikan perasaannya, tapi begitu tahu sosok di hadapannya adalah Iruma, Ameri semakin tak bisa membendung perasaannya sendiri. Butsukatte, watashi o hore saseyou to shite iru! Koitsu wa zettai ni